Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Presiden Prabowo melantik menterinya termasuk Menpan RB Rini Widiantini, semua kita tenaga honorer menanti-nanti kebijakan dari menteri ini ke tenaga honorer. Kita ingin mengetahui isu-isu apa yang menjadi fokus dari Menteri Rini Widiantini ini. Hari ini saya memberitahukan ada 2 isu yang menjadi fokus Menteri Menpan RB di tahun 2024. Sebelumnya kita akan melihat dulu profil dari Rini Widiantini sebagai Menpan RB yang terbaru. Rini Widiantini, Menpan yang baru, lahir di Bandung pada tanggal 29 Mei 1965. Berarti saat ini sekarang umurnya 59 tahun. Pendidikan adalah Master of Public Management di Flinders University of South Australia. Jadi Ibu Menpan ini sangat ahli di dalam manajemen publik. Beliau ini berkarir sebagai PNS dan sudah lama berkarir di Kemenpan RB. Jadi bukan orang baru ini, tetapi orang yang di dalam Kemenpan RB diangkat menjadi menteri. Dan jabatan terakhir beliau ini di Kemenpan RB adalah sebagai analis kebijakan. Boleh kita melihat, memproyeksikan bahwa Menpan yang baru ini sangat teliti di dalam merencanakan pengadaan PNS ataupun pengadaan ASN, termasuk P3K. Apa-apa saja yang menjadi fokus Menpan RB dalam jangka pendek ini? Mari kita simak bersama. Ada 2 isu yang menjadi fokus Menpan RB Rini Widiantini. Yang pertama adalah rekrutmen CPNS. Dan yang kedua, rekrutmen tenaga honorer menjadi P3K. Ini ditayang pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Rini Widiantini menegaskan ada 2 hal yang menjadi fokus utamanya saat menjabat sebagai Menpan RB yang baru. Yang pertama adalah menyelesaikan penerimaan CPNS. Yang kedua, menangani masalah tenaga honorer. Rencana penambahan kuota CPNS dan P3K untuk 2024 belum diputuskan secara pasti karena pemerintah masih memprioritaskan penataan aparatur sipil negara yang ada. Rini menyampaikan terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, beliau berjanji kepada Komisi 2 DPR RI hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024. Menpan RB menjelaskan bahwa penambahan formasi ASN baru harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan program setiap kementerian. Tidak ada prioritas nasional yang memerlukan penambahan ASN tanpa perhitungan yang matang. Kami perlu mempertimbangkan kapasitas yang ada dan kebutuhan program. Tambahan formasi ASN tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Kami harus memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Sangat jelas pemikiran dari Menpan yang baru ini, Ibu Rini. Dia adalah sebagai perencana yang tangguh. Dia rasional untuk menghitung kebutuhan daripada ASN termasuk P3K. Rini juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan dalam menata kebutuhan SDM. Mensesnek memiliki peran penting dalam pengaturan fasilitas pegawai di kementerian, terutama dengan adanya reorganisasi besar dalam kabinet saat ini. Presiden meminta kami semua untuk berkolaborasi. Selain Mensesnek, Kementerian Keuangan,
DJKN juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Rini berharap dengan adanya kolaborasi antar kementerian ini, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan akan lebih baik dan sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan penambahan formasi CPNS secara berlebihan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.